kembali lagi dengan Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang ikatan kimia. Yang pertama, ikatan kimia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua adalah ikatan kovalen. Bedanya apa? Bedanya kalau ion itu yang berikatan adalah logam dengan non-logam. Jadi nanti logamnya itu punya kation atau muatan positif, non-logamnya bermuatan negatif atau anion. Kalau ikatan kovalen berarti non-logam berikatan dengan non-logam. Nah, yang pertama kita harus ketahui mana saja sih yang termasuk unsur-unsur logam. Yang pertama, golongan A, golongan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah golongan logam. Tetapi ada beberapa pengecualian nih. Kayak misalkan H. Unsur H pada golongan 1 itu non-logam. Kemudian unsur B itu juga non-logam. Kemudian Be itu logam, tetapi ketika berikatan dengan non-logam maka dia akan bersifat ikatannya itu kovalen. Kita tulis ya. Jadi kalau Be itu adalah logam, tapi kalau berikatan dengan non-logam itu tidak masuk ke ion, tapi masuknya ke kovalen. Jadi pengecualian. Kemudian unsur golongan non-logam, kemudian golongan B itu juga masuknya ke logam. Nah, untuk yang non-logam sendiri berarti dimulai dari golongan 4 sampai 8A. Kecuali yang ini, Sn, Pb, sama Bi. Nah, ini kalian harus hafalkan dulu. Jadi ketika nanti ada senyawa apa, kalian tahu nih terdiri dari unsur apa aja, dia logam atau bukan. Jadi kalian bisa menentukan apakah itu ion atau kovalen, seperti itu. Selanjutnya, kita juga perlu tahu muatan-muatan terutama pada golongan A. Misalkan, ingat nggak ketika kalian itu menjumpai golongan A, tepatnya golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Oke. Untuk golongan 1A, dia berarti kan memiliki elektron valensi 1, gitu ya. Elektron valensinya 1. Kalau golongan 2A berarti elektron valensinya 2 dan seterusnya. Ingat-ingat kembali tata cara konfigurasi. Nah, kita tuh punya aturan di mana jika elektron valensi kurang dari 4, maka akan melepas elektron, sehingga muatannya menjadi positif, muatan positif. Tetapi jika elektron valensinya lebih dari 4, maka dia akan cenderung menerima elektron, sehingga nanti muatannya negatif karena dia menerima elektron. Elektron kan muatannya negatif ya. Oke, ini di keep dulu, di garis besar dulu. Kemudian kita harus tahu kalau misalkan golongan 1A itu elektron valensinya 1. Kalau elektron valensinya 1 berarti dia akan cenderung melepas elektron tersebut, yaitu melepas 1. Maka nanti muatannya menjadi positif 1. Kemudian kalau 2A berarti positif 2, 3A positif 3, 4A itu positif 4, tapi ada juga yang menggolongkan ke min 4, itu nggak apa-apa. Kemudian kalau 5 berarti positif, kalau 5 dia akan cenderung menarik 3 elektron, berarti minus 3. Kenapa cenderung menarik? Karena elektron valensi itu cenderung ingin stabil, sedangkan kalau stabil jumlahnya harus 8 sesuai aturan oktet. Sehingga kalau dia punya elektron valensi 5, dia akan menarik 3 biar menjadi 8. Makanya minus 3. Kalau 6 berarti minus 2. Kalau 7 minus 1. Kalau 8 itu 0. Nah, ini harus kalian tahu dulu sebagai nanti untuk menyusun ikatan ion. Sampai situ paham ya? Oke, kalau sudah
gimana sih cara kita untuk mengetahui bentuk dari ikatan ion? Misalkan kita disuruh mengecek bentuk dari senyawa antara natrium dengan klorida. Kita harus tahu nomor atomnya dulu nih. Misalkan Na itu nomor atomnya 10 kalau di dalam sistem periodik. Kemudian kalau Cl itu 17. Langkah pertama kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Karena ini merupakan golongan A, maka kita bisa menggunakan konfigurasi kulit dan subkulit. Tapi kalau A, kalian bisa ambil yang kulitnya aja. Kalau kalian lupa kulit seperti apa, subkulit seperti apa, coba cek video-video konfigurasi ya. Oke, jadi kalau ini kita bisa konfigurasi menjadi 2, kemudian 8 sama 1. Ini bukan 10 ya, tapi 11. Mungkin untuk reminder lagi, kalau konfigurasi itu terbagi menjadi 2, konfigurasi kulit itu yang KLMN, kalau subkulit itu yang SPDF. Kalau kulit itu hanya untuk golongan A. Kalau kita nggak tahu itu golongan A atau B, makanya yang ini, karena kalau subkulit bisa pakai golongan A dan B. Kemudian kalau kita menggunakan KLMN, itu elektron maksimum masing-masing kulit bisa ditulis dengan rumus 2N kuadrat. Jadi misalkan kita kulit K itu N-nya kan 1. Kemudian kulit L itu N-nya 2. Kalau kulit M itu N-nya 3. Berarti elektron maksimumnya itu adalah 2 kali 1 kuadrat. Berarti 2E. Kalau L berarti 2 kali 2 kuadrat. Berarti 8E. Kemudian M itu 2 kali 3 kuadrat. Berarti 18 elektron. Sehingga ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M. Nah, seperti ini, 281. Elektron valensinya adalah yang ini. Kemudian kalau 17 berarti konfigurasinya 287. Nah, sekarang kita lihat. 1 itu elektron valensi yang masuk kurang dari 4, sehingga dia akan melepas 1 elektron. Berarti kita tulis lepas 1 elektron. Kalau 7, dia cenderung akan menarik 1 elektron untuk berubah menjadi 8. Karena yang satunya melepas 1 elektron, yang satunya menarik 1 elektron, berarti kan mereka sudah sama. Kalau sudah sama, berarti tinggal digabungkan menjadi NaCl. Selanjutnya, kalau misalkan kita punya Ca dengan Cl. Ca itu nomor atomnya 20, Cl itu nomor atomnya 17. Kita konfigurasikan dulu, berarti 288, 287. Selanjutnya 2 cenderung melepaskan 2 elektron sesuai jumlahnya. Kalau 7 cenderung menarik 1 elektron. Nah, muatannya kan belum sama. Kita harus menyamakan dengan cara yang menarik 1 elektron kita kali 2 biar menjadi 2 elektron. Nah, setelah itu kita letakkan ion yang positif, yang punya ion positif itu di depan, berarti kan si Ca. Oke, Ca-nya, kemudian Cl-nya kita tulis yang belakang. Tapi ingat, di sini kan Cl-nya dikali 2, berarti kita tulis CaCl2. Kemudian satu contoh lagi, kalau misalkan kita punya Al dengan S. Al itu 13 nomor atomnya, S itu 16. Semuanya golongan A, 283, 286. 3 itu kurang dari 4, berarti dia akan melepaskan 3 elektron. Kalau 6 itu menarik 2 elektron. Karena belum sama muatannya, kita samakan dengan cara yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3, jadi sama-sama 6 elektron nantinya. Sehingga bentuknya itu adalah Al-nya ada 2, kemudian S-nya ada
3. Nah, seperti ini. Itu adalah cara untuk membentuk ikatan ion. Jadi kita harus tahu nih pada awalnya Ca, misalkan nih Ca sama Cl. Ca itu logam atau non-logam, Cl itu logam atau non-logam. Kalau misalkan dia ternyata logam dengan non-logam, berarti caranya seperti ini.